Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Oke, kalian bisa buka halaman 138. Nah, di situ keragaman ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang berlimpah itu harus dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi secara bijak. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat halaman 139 keragaman ekonomi di Indonesia bidang pertanian ya. Di situ ada 4: pertanian bercocok tanam, aktivitas ekonomi di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan terakhir yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, yang pertama bercocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang, contohnya padi, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu di bidang peternakan. Peternakan ada 2, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar itu peternakan dengan modal besar dan lahan besar. Kalau peternakan kecil itu biasanya tempatnya kecil dan tempat bermodal juga kecil. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga di bidang perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dibagi menjadi 2, perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut itu perikanan yang dihasilkan dari laut, tapi sebagian besar negara kita itu berupa lautan. Jadi banyak penduduk di sekitar tinggal di sekitar laut bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, kemudian di bidang kehutanan. Bidang kehutanan ini ada beberapa contohnya yaitu karet, damar, sagu. Potensi ini tuh menjadikan Indonesia sebagai negara perekspor kayu ya. Bagi Indonesia, ekspor kayu itu menjadi salah satu pendapatan negara. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 143, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia, saling menghargai dan menghormati keragaman suku bangsa. Ya, antara lainnya yaitu sikap yang harus kita miliki, tidak boleh saling merendahkan, bangga dan senang akan keragaman suku dan budaya, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Terus sikap-sikapnya yang harus kita hindari, tidak memaksakan kehendak orang lain, acuh tak acuh, menonjolkan suku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalian lihat keragaman Indonesia, keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian ya. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Ini sumber daya alam. Pengembangan adalah sumber daya alam yang diperoleh dengan cara menambang atau menggali ya. Contohnya hasilnya yaitu minyak bumi, gas alam, tembaga. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Ini bidang yang mencakup segala kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi ya. Contohnya buah-buahan dapat langsung dimakan. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Dengan adanya perdagangan, konsumen dapat memperoleh barang kebutuhannya. Perdagangan sendiri itu kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli. Yang terakhir, kegiatan di bidang jasa. Ini bermacam-macam, contohnya salon memberi pelayanan memotong rambut. Terus bidang mengangkut barang-barang yaitu hasil pertanian, hasil industri, yaitu bisa diangkut ke berbagai negara atau berbagai daerah. Kegiatan ekonomi penduduk di bidang jasa ini cukup banyak ya. Contohnya mereka yang bekerja di rumah sakit, bank, hotel, dan kantor pos.
Nah, selanjutnya yaitu ada di halaman 151, sikap toleransi dalam keragaman. Nah, toleransi dalam keragaman ada beberapa, contohnya agama. Dalam agama yaitu tidak boleh menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini, beribadah dengan baik sesuai ajaran, menghormati dan saling bekerja sama terhadap penganut agama. Toleransi dalam keragaman suku dan ras yang kedua yaitu sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan rasnya, menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya, yaitu yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia, terus melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender, yaitu tidak membeda-bedakan antara teman laki-laki dan perempuan. Kalau berteman ya, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Itu dia, yaitu sikap toleransi dalam keragaman. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Hari ini nggak ada tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.